bertemu kembali dengan Miss Thalia ya. Miss harap kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Nah, anak-anak, sekarang kita akan masuk ke dalam tema kita yang ketujuh. Nah, di sini kita akan belajar muatannya untuk muatan IPA. Tetap semangat dan selamat menyaksikan video pembelajaran ya, anak ya. Oke, kita akan belajar materi yaitu pengertian gaya, sifat-sifat gaya, dan juga mengenal jenis-jenis atau macam-macam gaya. Nah, anak-anak, gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Nah, sifat-sifat gaya adalah dapat mengubah arah gerak benda, dapat mengubah bentuk benda, dan mengubah posisi benda dengan menggerakkan atau memindahkan. Anak-anak, dari pengertian dan sifat-sifat gaya ini kita tentunya sudah memahami ya anak-anak ya, bahwasanya gaya ini sering kita gunakan dalam kehidupan kita atau aktivitas kita sehari-hari. Nah, ketika kita bermain sepeda, ketika kita berjalan, ketika kita membuka pintu, dan banyak lagi kegiatan yang kita gunakan menggunakan gaya. Nah, anak-anak, sekarang kita akan masuk ke dalam mengenal jenis-jenis gaya. Yang pertama adalah gaya gesek, yang kedua adalah gaya gravitasi, yang ketiga adalah gaya otot, yang keempat adalah gaya magnet, dan yang kelima adalah gaya pegas, dan yang keenam adalah gaya listrik. Nah, kita akan bahas satu persatu ya anak-anak ya. Gaya gesek. Nah, di sini Miss telah cantumkan beberapa contoh di mana gaya gesek ini bisa kita lihat ya anak-anak ya, di mana kita memindahkan suatu benda atau lemari, kita terjadilah gaya gesek. Nah, gaya gesek itu anak-anak merupakan suatu gaya yang terjadi ketika ada bagian benda bergesekan dengan dua permukaan datar. Nah, gaya gesek ini berguna untuk memperlambat gerakan benda. Nah, ketika kita melaksanakan atau melakukan gaya gesekan ini, biasanya akan terjadi bunyi yang dihasilkan dari gaya gesek ini anak-anak. Oke, yang kedua gaya gravitasi. Tentunya kita sudah pernah mengetahui gaya gravitasi ya anak-anak ya, di mana gaya gravitasi ini adalah kekuatan bumi untuk menarik benda lain ke bawah. Misalnya saat kita melemparkan bola atau benda lainnya ke atas, maka bola tersebut akan jatuh ke bawah. Nah, hal yang membuat bola ini jatuh ke bawah itulah yang disebutkan karena adanya gravitasi anak-anak. Seperti contoh yang di slide Ibu buat, di mana ada pohon mangga atau pohon apel atau pohon apapun yang berbuah. Jika buahnya jatuh, dia akan jatuh ke permukaan bumi. Artinya tidak melayang ya anak-anak ya. Nah, hal itulah terjadi karena adanya gravitasi bumi. Nah, anak-anak, gravitasi itu yang mencetuskan atau yang menemukan adalah Isaac Newton ya anak-anak ya. Oke, masuk ke gaya otot. Nah, anak-anak, gaya otot ini adalah tarikan atau dorongan yang disebabkan oleh kerja otot seperti aktivitas sehari-hari. Nah, ketika kita menulis, berjalan, berlari, mendorong meja, bermain tarik tambang. Nah, kita membutuhkan gaya otot ketika kita melaksanakan itu. Oke, yang selanjutnya adalah gaya magnet. Nah, anak-anak, gaya magnet ini seperti contoh yang Ibu buat di slide, di mana ada sebuah magnet. Di situ ada jenis-jenis besi atau baut yang menempel di magnet tersebut ya. Nah, anak-anak, gaya magnet adalah gaya yang dihasilkan oleh magnet, di mana magnet memiliki kekuatan untuk menarik benda seperti jarum, paku, dan benda-benda lainnya yang terbuat dari besi, logam, dan baja, sehingga dari benda-benda tersebut dapat bergerak karena adanya tarikan dari magnet. Ya, anak-anak ya, sampai di sini semoga kalian bisa paham ya dari penjelasan Ibu. Nah, untuk selanjutnya adalah gaya pegas. Nah, gaya pegas ini adalah gaya yang terjadi karena kekuatan yang dihasilkan oleh benda elastis. Maka ketika kita bermain
ketapel dan bermain panahan, yang digunakan adalah benda atau karet yang elastis ya anak-anak ya. Maka ketika kita bermain ketapel dan panahan, maka disitulah terjadi gaya pegas. Nah anak-anak, kita akan masuk ke gaya listrik. Oke, gaya listrik adalah gaya yang dihasilkan oleh benda-benda listrik sehingga benda bermuatan listrik dapat menarik benda yang di sekitarnya. Nah, seperti contoh yang Ibu cantumkan di sini yaitu sebuah penggaris yang kita gosok-gosok ke rambut kering, dia akan bisa menarik percihan-percihan kertas kecil ya anak-anak ya. Anak-anak tahu nggak kenapa sebuah penggaris ketika gosokan ke rambut kering bisa menghasilkan listrik dan menarik percikan-percikan kertas kecil anak-anak? Karena dalam penggaris itu terjadi listrik yang dinamakan listrik statis ya anak-anak ya, dimana karena benda atau penggaris yang kita gunakan harus menggunakan penggaris yang plastik. Karena apa? Karena benda plastik itu bukan penghantar panas yang atau menghantar listrik yang baik. Jadi ketika kita gosokkan penggarisnya ke rambut yang kering, dia akan menyimpan gaya listrik di penggaris tersebut. Nah ketika kita tempelkan ke kertas, maka dia bisa kertas tersebut bisa menempel di penggaris tersebut. Namun jika kita menggunakan besi atau logam, hal itu tidak akan terjadi karena besi atau logam merupakan penghantar listrik yang baik. Jadi ketika kita gosok-gosok ke rambut yang kering, dia tidak akan menghasilkan listrik ya anak-anak ya. Nah anak-anak, ketika kita sudah mengetahui jenis-jenis gaya ini, kita juga harus tahu ya anak-anak ya, contoh aktivitas menggunakan sifat atau sifat gaya ketika beraktivitas dalam rumah. Nah, ketika anak-anak menyetrika pakaian, anak-anak bisa sadar, oh ini saya menggunakan gaya gesek. Nah, ketika anak-anak juga membantu orang tua mengepel lantai, yang kita gunakan adalah gaya dorong. Nah, ketika kita mengangkat lemari atau perlengkapan lainnya, kita menggunakan gaya otot. Nah, ketika kita juga mencuci piring dengan spons yang telah ada sabunnya, yang kita gunakan adalah gaya gesek. Dan yang selanjutnya adalah memindahkan meja dan mendorong menggunakan gaya dorong. Jadi anak-anak, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering menggunakan atau menggunakan sifat-sifat gaya ya anak-anak ya. Nah anak-anak, pembelajaran kita sampai di sini. Ibu berharap kalian bisa memahami dari penjelasannya Miss ya. Tetap semangat dan tetap sehat. Sampai bertemu kembali di pembelajaran atau di video pembelajaran selanjutnya anak-anak. Shalom.